Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips agar nantinya bisa lolos dalam seleksi administrasi CASN, sekaligus memberikan kunci untuk bisa lulus dalam seleksi CPNS dan P3K. Bagi seluruh calon pelamar, hendaknya terlebih dahulu memahami tips dan trik ini. Jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan pendaftaran agar nantinya bisa lulus dalam seleksi ASN tahun 2021. Kita langsung saja ke informasinya, yaitu tips lolos dalam seleksi administrasi CASN. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh pelamar agar nantinya bisa lulus dalam seleksi administrasi CASN tahun 2021. Yang pertama, baca buku petunjuk pendaftaran dan persyaratan dengan teliti. Jadi diharapkan bagi pelamar sebelum melakukan pendaftaran, baiknya terlebih dahulu membaca dengan teliti buku petunjuk pendaftaran dan memahami semua persyaratan yang dibutuhkan dalam seleksi administrasi agar nantinya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam melakukan pendaftaran CASN tahun 2021. Setelah membaca buku petunjuk pendaftaran dan memahami persyaratan yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah mempersiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan pendaftaran CASN tahun 2021. Adapun dokumen yang perlu disiapkan untuk seleksi P3K Guru sesuai dengan buku petunjuk pendaftaran P3K Guru tahun 2021, yang pertama adalah kartu keluarga, yang kedua swafoto atau foto selfie, dengan tipe filenya JPEG atau JPG dan ukuran maksimalnya 200 KB. Selanjutnya yang ketiga yaitu scan KTP dengan tipe file JPEG atau JPG. Untuk scan KTP ini ada dua jenis ukuran yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu ukuran dengan maksimal 200 KB yang nantinya akan diunggah pada saat pendaftaran akun. Dan yang kedua dengan ukuran maksimal 500 KB yang nantinya akan diunggah pada akhir proses pendaftaran. Selanjutnya dokumen keempat yang perlu dipersiapkan yaitu pas foto dengan latar belakang warna merah dengan tipe file JPEG atau JPG dan ukuran maksimalnya adalah 300 KB. Selanjutnya yang kelima adalah scan ijazah asli dengan tipe file PDF dan ukuran maksimalnya adalah 1000 KB atau 1 MB. Yang keenam yaitu scan transkrip nilai asli dengan tipe file PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB. Selanjutnya yang terakhir yaitu scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki dengan tipe file PDF dan ukuran maksimalnya adalah 1000 KB. Sedangkan dokumen yang perlu dipersiapkan untuk seleksi CPNS dan P3K non-guru sesuai dengan buku petunjuk yaitu yang pertama adalah kartu keluarga, yang kedua yaitu swafoto atau foto selfie dengan tipe file JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Yang ketiga yaitu scan KTP dengan tipe file JPEG atau JPG dan ukuran maksimalnya adalah 200 KB. Selanjutnya yang keempat yaitu foto formil dengan latar belakang merah dan tipe filenya JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 300 KB. Yang kelima yaitu scan ijazah asli dengan tipe file PDF dan ukuran maksimalnya adalah 1000 KB atau 1 MB. Dan yang keenam yaitu scan sertifikat TOEFL dengan ITP minimal 540 dengan tipe file PDF dan ukuran maksimalnya adalah 1000 KB atau 1 MB. Selanjutnya yang ketujuh yaitu scan sertifikat Microsoft Office dengan tipe file PDF dan ukuran maksimalnya adalah 3000 KB atau 3 MB. Untuk scan sertifikat Microsoft Office ini tidak wajib. Jadi bagi pelamar yang memiliki sertifikat Microsoft Office maka silakan diunggah. Sedangkan bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat Microsoft Office maka tidak perlu mengunggah. Selanjutnya yang terakhir yaitu scan surat lamaran dengan materai dan ditandatangani dengan tipe file PDF dan ukuran maksimalnya adalah 500 KB. Setelah semua dokumen yang dibutuhkan seperti yang saya sebutkan tadi telah dipersiapkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan scan pada dokumen tersebut dengan menggunakan alat scan terbaik. Jadi usahakan alat scan yang digunakan adalah scan yang terbaik.
sehingga nantinya hasilnya juga akan baik. Langkah berikutnya yaitu kompres seluruh dokumen sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah semua dokumen di-scan, maka perlu mengecek ukuran dari dokumen tersebut. Apakah sudah sesuai dengan persyaratan ukuran yang ditentukan? Jika tidak sesuai atau melebihi dari persyaratan ukuran yang telah ditentukan, maka pelamar wajib mengkompres dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan ukuran yang telah ditentukan. Dan saya sarankan agar nantinya hasil kompres jangan terlalu kecil. Misalnya, persyaratan ukuran maksimal 500 KB, maka hasil kompresnya diusahakan adalah 450 sampai 480 KB. Selanjutnya, pastikan seluruh dokumen dapat terbaca dan jelas. Jadi setelah dokumen di-scan dan dikompres, maka pelamar harus membuka dokumen tersebut untuk mengecek dan memastikan hasilnya apakah sudah jelas dan bisa terbaca. Jika hasilnya tidak jelas dan sulit terbaca, maka dokumen tersebut harus di-scan dan dikompres ulang sampai hasilnya bisa terbaca dengan jelas. Berikutnya yaitu cek akreditasi perguruan tinggi dan program studinya. Karena pada saat melakukan pendaftaran, ada isian akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Bagi yang memiliki perguruan tinggi dan program studi, di mana akreditasinya sudah terdaftar di Ban PT, sebetulnya tidak ada masalah karena akreditasinya akan otomatis muncul pada saat melakukan pendaftaran. Tetapi bagi pelamar yang memiliki perguruan tinggi dan program studi, di mana akreditasinya belum terdaftar di Ban PT, maka harus mengisi secara mandiri akreditasi tersebut. Jadi sebaiknya bagi seluruh pelamar mengecek hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studinya sebelum melakukan pendaftaran. Selanjutnya untuk dokumen sertifikat atau surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studi pada saat melakukan pendaftaran nantinya itu tidak perlu diunggah sesuai dengan buku petunjuk. Tetapi baiknya sebagai bentuk antisipasi, tetap harus dipersiapkan sertifikat atau surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dan program studinya masing-masing yang sudah dilegalisir. Berikutnya adalah pastikan wajah tampak jelas saat swafoto atau foto selfie. Di mana swafoto atau foto selfie ini nantinya akan diunggah pada saat melakukan pendaftaran akun. Jika wajah hasil dari swafoto atau selfie ini tidak jelas, maka akan berdampak pada fitur baru yang dimiliki oleh BKN yaitu face recognition yang tidak bisa mendeteksi atau mencocokkan wajah si pelamar pada hari H pelaksanaan ujian atau tes. Jadi pada saat melakukan swafoto atau selfie harus sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam buku pendaftaran CASN tahun 2021. Di mana pada buku panduan ini sudah dijelaskan bahwa swafoto yang diunggah adalah swafoto yang tampak muka dengan jelas seperti gambar di samping. Dan hasil dari swafoto atau selfie yang diharapkan adalah sebagai berikut. Di mana wajah si pelamar tampak jelas terlihat dan usahakan pada saat melakukan swafoto atau selfie, warna latarnya hanya menggunakan satu warna. Selanjutnya yang terakhir yaitu pastikan pas foto sesuai dengan aturan, yaitu pas foto dengan latar belakang warna merah yang tampak seluruh wajah bukan tampak seluruh badan. Kemudian pastikan pos foto tersebut tidak blur dan tidak miring. Informasi selanjutnya yaitu terkait kunci sukses untuk lulus dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yang pertama, teliti saat melakukan pendaftaran. Jadi pelamar sebelum melakukan pendaftaran wajib membaca buku panduan atau buku petunjuk pendaftaran dan memahami semua persyaratan yang dibutuhkan. Dan perlu teliti dan kehati-hatian saat mengisi form atau borang pendaftaran serta saat mengunggah dokumen. Jangan gegabah melakukan pendaftaran yang bisa menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi yang akhirnya menyebabkan tidak lulus dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Berikutnya yaitu pilih instansi dan garis miring atau formasi yang sepi peminat.
Pelamar perlu melihat peluang dan mencari informasi terkait instansi dan garis miring atau formasi yang dibuka pendaftarannya dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2021 dan menyusun strategi. Cari dan pilih instansi atau formasi yang jarang peminatnya agar persaingan tidak terlalu ketat sehingga peluang untuk lulus semakin besar dalam seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Berikutnya adalah pelajari materi atau kisi-kisi soal tes kompetensi yang akan diujikan. Jadi pelamar perlu mencari materi atau bahan atau kisi-kisi soal terkait tes kompetensi yang nantinya akan diujikan. Pelajari dan baca secara berulang-ulang bahan materi tersebut. Misalnya untuk pelamar CPNS, cari dan pelajari bahan materi terkait SKD yaitu TIU, TPK, dan TWK, serta bahan materi yang berhubungan dengan SKB. Sedangkan untuk pelamar P3K, cari bahan materi yang berhubungan dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Selanjutnya, latihan soal-soal yang terkait dengan jenis tes yang akan diujikan. Setelah mempelajari bahan materi terkait soal tes yang nantinya akan diujikan, perbanyak latihan soal-soal terkait tes kompetensi tersebut. Cari dan latihan contoh soal terupdate terkait CPNS dan P3K tahun 2021. Atau bisa juga mencari dan latihan contoh soal atau soal tes CPNS dan P3K tahun sebelumnya. Berikutnya yaitu persiapkan manajemen waktu dalam mengerjakan soal saat tes dilaksanakan. Ini tahapan yang paling penting untuk dipahami oleh pelamar, yaitu mengatur durasi waktu yang disediakan dengan jumlah soal yang nantinya akan dikerjakan pada saat tes dilaksanakan. Pelamar perlu mencari informasi terkait durasi waktu yang akan disediakan dengan jumlah soal yang nantinya akan dikerjakan dan membagi durasi waktu tersebut dengan jumlah soal, dan hasilnya dijadikan sebagai dasar waktu dalam pengerjaan setiap butir soal. Berikutnya yaitu kerjakan soal-soal dengan teliti dan tenang. Jangan gegabah dan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Baca dengan teliti dan kerjakan dengan benar, serta tetap tenang dalam mengerjakan soal. Jangan terpengaruh dengan kondisi sekitarnya yang mengakibatkan hilang konsentrasi. Selanjutnya, kerjakan terlebih dahulu soal yang lebih mudah. Ini adalah salah satu tips yang sangat efektif untuk diterapkan dalam menghadapi tes CPNS dan P3K. Jadi pada saat berhadapan dengan tes CPNS dan P3K, cari dan kerjakan terlebih dahulu semua soal yang dianggap lebih mudah. Sedangkan soal yang dianggap sulit itu terlebih dahulu dilangkahi. Jadi setelah semua soal yang dianggap lebih mudah dikerjakan itu terselesaikan, baru kembali mengerjakan soal yang dianggap sulit. Sehingga manajemen waktu yang telah direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Berikutnya yaitu jangan terjebak menghabiskan waktu pada soal yang sulit. Ini yang perlu dipahami oleh pelamar, jangan sampai terpaku pada satu soal yang sangat sulit sehingga terlalu banyak waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal tersebut, yang akhirnya menyebabkan manajemen waktu yang telah direncanakan itu tidak berjalan dengan baik. Dan bisa saja ada beberapa soal itu nantinya tidak akan terselesaikan karena durasi waktunya sudah habis. Jadi saya sarankan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kerjakan terlebih dahulu semua soal-soal yang dianggap lebih mudah. Setelah semua soal yang dianggap lebih mudah terselesaikan, baru kembali mengerjakan soal yang dianggap sulit. Dengan catatan tetap berdasar pada manajemen waktu yang tadi telah direncanakan, sehingga nantinya semua soal itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Berikutnya yang terakhir dan sangat penting adalah berdoa dan minta restu orang tua. Setelah berusaha maksimal dengan kemampuan yang dimiliki, langkah terakhir adalah berdoa dan serahkan semuanya kepada Yang Maha Menentukan. Dan jangan lupa untuk meminta doa restu dari orang tua, karena doa yang paling mujarab adalah doa dari kedua orang tua. Berikutnya ini salah satu tips yang sangat baik untuk diterapkan, yang dibagikan oleh akun Twitter @abiridwan. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, di mana isi tweetnya recommended to the list
Minggu pertama Juli, buat akun sambil lihat SPF, yaitu sistem pemilihan formasi. Selanjutnya minggu kedua Juli, pilih 10 instansi dan peras jadi 5. Setelah itu peras lagi menjadi 3. Selanjutnya peras menjadi satu pilihan formasi. Dan minggu ketiga sampai keempat Juli, tetapkan formasi terpilih dan isi data sampai tuntas. Selanjutnya minggu kelima Juli, tunggu hasil seleksi administrasi. Jadi ini adalah tips yang sangat recommended untuk diterapkan. Jangan tergesa-gesa dalam memilih formasi. Sebaiknya minggu pertama terlebih dahulu hanya membuat akun, sambil melihat peluang dan mencari informasi terkait instansi dan jenis formasi yang dibuka dalam pendaftaran seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Selanjutnya minggu kedua yaitu memfilter beberapa alternatif instansi atau formasi yang hendak dilamar. Selanjutnya minggu ketiga menetapkan tambatan hati satu instansi dan satu formasi yang hendak dilamar. Selanjutnya mengisi dan melengkapi semua data yang diperlukan di portal SSCASN. Dan minggu terakhir sisa menunggu jawaban dari hasil seleksi administrasi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.